Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ardiansah dengan NIM C1M023148. Jadi di sini saya akan menjelaskan kultur fusi protoplasma padi. Latar belakang. Padi atau Oryza sativa L merupakan salah satu tanaman pangan terpenting di dunia, terutama bagi negara-negara dengan mayoritas penduduk yang bergantung pada nasi sebagai makanan pokok termasuk Indonesia. Upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas padi telah dilakukan melalui berbagai pendekatan bioteknologi. Salah satunya adalah teknik kultur protoplasma dan fusi protoplasma. Metode ini menawarkan potensi besar dalam pemulihan tanaman karena memungkinkan rekombinasi genetik antar spesies atau varietas yang tidak dapat dilakukan melalui metode konvensional seperti persilangan. Selanjutnya, rumusan masalah. Masalah pertama, bagaimana teknik kultur dan fusi protoplasma dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas padi? Masalah kedua, apa manfaat fusi protoplasma dalam merekombinasi genetik antar varietas atau spesies padi? Masalah ketiga, tantangan apa saja yang dihadapi dalam penerapan teknik ini dan bagaimana cara mengatasinya? Dan masalah keempat yaitu sejauh mana potensi teknik kultur dan fusi protoplasma dalam mendukung pemulihan padi berkelanjutan. Adapun tujuan dari PPT ini yaitu yang pertama, menjelaskan konsep aplikasi teknik kultur serta fusi protoplasma dalam pemulihan padi untuk menghasilkan varietas yang lebih unggul. Yang kedua yaitu menganalisis manfaat melalui fusi protoplasma untuk meningkatkan ketahanan terhadap hama, penyakit, dan pengaruh lingkungan ekstrim. Berikut tinjauan pustaka yang saya dapat dari 3 jurnal. Pembahasan. Teknik kultur dan fusi protoplasma memiliki potensi besar dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas padi melalui rekombinasi genetik antar varietas atau spesies yang tidak dapat dikawinkan secara seksual. Dalam teknik ini, protoplasma yaitu bagian sel tanpa dinding sel diisolasi dari jaringan tanaman padi dan kemudian difusikan dengan protoplasma dari varietas lain atau bahkan spesies liar. Fusi protoplasma memungkinkan terjadinya penggabungan materi genetik dari kedua sel asal yang dapat menghasilkan tanaman hibrida dengan sifat unggul dari kedua induknya. Misalnya, sifat ketahanan terhadap penyakit dari spesies liar dapat diperkenalkan ke dalam varietas padi yang memiliki produktivitas tinggi. Selain itu, fusi protoplasma juga dapat digunakan untuk meningkatkan toleransi terhadap kondisi lingkungan ekstrim, seperti kekeringan atau salinitas, sehingga tanaman padi dapat tumbuh dengan lebih baik di lahan-lahan marginal. Hasil dari rekombinasi genetik ini dapat menghasilkan varietas padi yang lebih produktif terhadap hama dan penyakit, serta lebih adaptif terhadap perubahan iklim, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kuantitas hasil panen padi. Fusi protoplasma memiliki manfaat yang signifikan dalam rekombinasi genetik antar varietas atau spesies padi, terutama karena memungkinkan penggabungan genetik dari varietas yang secara alami tidak dapat dikawinkan melalui metode konvensional. Melalui teknik ini, protoplasma dari dua tanaman yang berbeda difusikan untuk menciptakan sel hibrida yang mengandung sifat-sifat unggul dari kedua induknya. Manfaat utama adalah terciptanya peluang untuk menggabungkan karakteristik genetik yang diinginkan, seperti ketahanan terhadap penyakit, kekeringan, dan salinitas dari spesies liar atau varietas lokal dengan produktivitas tinggi dari varietas budidaya. Ini mempercepat proses pemulihan padi yang biasanya membutuhkan waktu lama melalui persilangan konvensional. Selain itu, fusi protoplasma memungkinkan transfer gen yang lebih efisien dan spesifik, sehingga memperbaiki ketahanan tanaman padi terhadap hama dan penyakit serta meningkatkan kualitas biji padi. Dengan teknik ini, pemulihan padi dapat dilakukan dengan lebih fleksibel, menciptakan varietas padi baru yang lebih tahan lama, produktif, dan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang terus berubah. Penerapan teknik kultur dan fusi protoplasma dalam pemulihan padi menghadapi jumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilannya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat regenerasi tanaman setelah proses fusi, di mana tidak semua sel hibrida mampu berkembang menjadi tanaman utuh yang sehat. Selain itu, ketidakstabilan genetik yang seringkali muncul pada tanaman hasil fusi yang dapat menyebabkan penurunan kualitas tanaman atau hilangnya sifat-sifat unggul yang diinginkan. Kompleksitas proses isolasi protoplasma juga menjadi kendala,
terutama dalam memastikan kompatibilitas sel-sel yang difusikan. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan optimalisasi kondisi kultur, seperti media pertumbuhan yang lebih mendukung dan teknik regenerasi yang lebih efisien. Penggunaan teknologi molekuler seperti penanda genetik dapat membantu memonitor stabilitas genetik selama proses fusi dan regenerasi, serta memastikan bahwa sifat-sifat unggul tetap dipertahankan. Selain itu, penggunaan agen penginduksi fusi yang lebih efektif seperti elektrofusi dan meningkatkan protokol kultur jaringan dan dapat membantu meningkatkan keberhasilan fusi dan regenerasi tanaman. Dengan pendekatan-pendekatan ini, tantangan dalam penerapan teknik fusi protoplasma dapat diatasi lebih efektif. Teknik kultur dan fusi protoplasma memiliki potensi besar dalam mendukung pemulihan padi berkelanjutan, terutama karena teknik ini memungkinkan penggabungan sifat-sifat unggul dari berbagai varietas atau spesies yang secara konvensional tidak dapat disilangkan. Potensi utamanya terletak pada kemampuan untuk menghasilkan varietas padi yang lebih tahan terhadap perubahan iklim seperti kekeringan, salinitas, dan suhu ekstrim, resisten terhadap hama dan penyakit. Dalam konteks pertanian berkelanjutan, varietas yang lebih adaptif ini dapat mengurangi ketergantungan pada bahan kimia seperti pestisida dan pupuk sintesis, sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, teknik ini juga mempercepat proses pemulihan, memungkinkan pengembangan varietas unggul dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan metode konvensional. Dengan kemampuan untuk menciptakan tanaman yang lebih produktif dan efisien dalam penggunaan sumber daya, fusi protoplasma menjadi salah satu alat bioteknologi yang krusial dalam mendukung sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan di masa depan. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa teknik kultur dan fusi protoplasma merupakan metode inovatif dalam pemulihan padi yang berpotensi besar untuk menghasilkan varietas unggul dengan menggabungkan sifat genetik dari berbagai varietas atau spesies yang tidak dapat disilangkan secara seksual. Metode ini meningkatkan ketahanan padi terhadap hama, penyakit, dan kondisi ekstrim, serta memungkinkan transfer sifat unggul dari spesies liar ke varietas budidaya. Penting di tengah perubahan iklim dan kebutuhan pangan yang meningkat. Namun, tantangan seperti rendahnya tingkat regenerasi tanaman dan ketidakstabilan genetik harus diatasi melalui optimalisasi proses dan penggunaan teknologi molekuler agar teknik ini dapat mendukung pengembangan varietas padi yang lebih unggul dan berkelanjutan di masa depan. Berikut yaitu daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.